Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa memaparkan hasil proposal mata kuliah metode penelitian agribisnis. Salawat serta salam tak lupa kita dijunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Tak perlu lama-lama, saya akan memaparkan proposal metode penelitian agribisnis yang berjudul Kajian Kemitraan Pengembangan Agribisnis Tanaman Padi, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, disusun oleh saya sendiri, Nur Afifah, kelas C4 Agribisnis, nomor induk mahasiswa 083 2018 0059. Indonesia disebut negara agraris karena kurang lebih 75% penduduknya hidup di pedesaan dan sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Pembangunan sistem agribisnis tersebut perlu ditempatkan bukan saja sebagai pendekatan baru pembangunan, tetapi lebih dari itu. Pembangunan sistem agribisnis perlu dijadikan penggerak utama atau grand strategis pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Kabupaten Maros adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan penyangga dari Kota Makassar karena wilayahnya yang begitu dekat. Kota Maros memiliki luas wilayah 1.616,12 km persegi, berpenduduk sebanyak kurang lebih 250 jiwa, dan hampir sebagian besar mata pencarian dari penduduk Kabupaten Maros adalah di bidang pertanian. Salah satu program yang dilaksanakan ialah pengembangan kemitraan yang merupakan aliansi strategis antar dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat bersama berdasarkan prinsip saling percaya, saling membantu, saling membesarkan, saling menguntungkan, dan saling menghormati, serta saling keterbukaan. Pola kemitraan pengembangan tanaman padi dicadangkan oleh semua stakeholder agribisnis perbesaran di Kabupaten Maros. Kinerja pelaksanaan dampak dari pola kemitraan diharapkan tidak hanya menggantungkan pihak perum bulog beserta mitra kerja bulog, melainkan juga harus membawa dampak positif bagi petani. Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana petani bisa bermitra dengan industri hulu yang bergerak di bidang pasokan sarana dan prasarana produk pertanian, dan bagaimana petani bisa bermitra dengan industri hilir yang bergerak di pengolahan hasil dan pemasaran. Adapun tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pola kemitraan industri hulu dan untuk mengetahui pola kemitraan industri hilir. Kegunaan penelitian bagi peneliti bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dalam pengkajian pada masalah yang sama. Yang pertama, tinjauan pustaka. Pengertian pertanian. Pertanian dalam pengertian luas, yaitu kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja, menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakan tumbuhan dan hewan tersebut. Yang kedua, pengertian usaha budidaya padi. Usaha budidaya tanaman padi pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan pengembangan tanaman melalui upaya manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya dapat menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, teori perilaku produsen dalam teori ekonomi. Produsen diasumsikan sebagai pihak yang selalu berusaha untuk mencapai keuntungan sehingga setiap kali memproduksi, ia akan berusaha agar penerimaan yang diperolehnya selalu di atas biaya yang dikeluarkan. Asumsi ini dilihat dari sudut pandang produsen
secara apa adanya yang biasanya selalu ingin menghasilkan keuntungan untuk tetap berproduksi dan memperluas usahanya bukan dilihat dari sudut pandang moral. Keuntungan maksimum tersebut mampu diperoleh dengan dua pendekatan, yaitu dengan memperoleh produksi yang maksimal atau dengan menekan biaya produksi sekecil-kecilnya. Kedua pendekatan tersebut sebenarnya sama saja dalam hal mencapai keuntungan maksimum, namun dari segi sifat atau hebat formnya berbeda. Yang keempat yaitu konsep kemitraan. Pada dasarnya konsep kemitraan adalah jenis entitas bisnis yang dimana mitra atau pemilik saling berbagi keuntungan atau kerugian bisnis. Kemitraan sering digunakan di perusahaan untuk tujuan perpajakan. Sebagai struktur kemitraan umumnya tidak dikenakan pajak atau laba sebelum didistribusikan kepada para mitra. Namun, tergantung pada struktur kemitraan dan yurisdiksi di mana ia beroperasi, pemilik kemitraan mungkin terkena kewajiban pribadi yang lebih besar daripada mereka yang akan memegang saham atau perusahaan. Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan 5 pola. Yang pertama inti plasma, yang kedua subkontrak, yang ketiga dagang umum, dan keempat keagenan, dan kelima bentuk-bentuk lain, misal kerjasama operasional, agribisnis, atau KOA. Kerangka berpikir, pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan daerah kecamatan yang memiliki produksi padi unggul di Kabupaten Maros, yaitu Bantimurung, dan itu menjadi kebijakan sebagai wilayah penetapan padi unggulan. Wawancara kepada petani serta kepada pemilik penggilingan padi, pengambilan responden untuk mengetahui petani yang bermitra kepada pemilik penggilingan dilakukan secara proportif sampling atau sengaja, yaitu 1-4 responden pemilik penggilingan yang sudah bermitra kepada kelompok tani dan 10% dari anggota kelompok tani yang sudah bermitra kepada pemilik penggilingan padi tersebut. Data diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Berikut gambaran kerangka pemikiran, yaitu kelompok tani bermitra kepada pemilik penggilingan sehingga terjadi kepuasan anggota kelompok tani. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, metode penentuan lokasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah tersebut dominan masyarakatnya adalah petani dan padi yang terunggul di Kabupaten Maros. Yang kedua, metode penentuan sampel. Metode yang dijadikan sampel merupakan petani mitra dengan pemilik penggilingan. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu sampel random sampling. Simple random sampling merupakan metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi, di mana setiap anggota populasi tersebut memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Metode pengambilan sampel ini biasa digunakan jika populasi bersifat homogen. Yang ketiga yaitu metode jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Yang keempat, metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan wawancara dan kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diambil dari instansi terkait. Wawancara dilakukan dengan pemilik penggilingan padi untuk menggali informasi mengenai kemitraan yang dilakukan dengan petani padi. Yang kelima, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana mekanisme kemitraan antara petani dengan pemilik penggilingan padi, manfaat yang diperoleh pada saat menjalin kerjasama, serta kendala yang dihadapi pada saat bermitra. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.